Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-Hanafiyyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yakhtubul imamu ba'da zawali. Si imam berkhutbah. Ini jadi ulama semua bilang kalimatnya imam berkhutbah, menunjukkan bahwa siapa yang berkhutbah maka dialah yang berhak untuk menjadi seorang imam. Tuh demikian tuh kalimatnya semua dari hadis-hadis yang sahih mengatakan kalimatnya demikian. Si imam berkhutbah ini menunjukkan dalil bahwasanya siapa yang menjadi khatib maka dialah pula yang disunnahkan, dianjurkan untuk menjadi seorang imam. Yakhtubul imamu, imam berkhutbah ba'da zawali, setelah tergelincir matahari zuhur. Ba'da zawal artinya setelah masuk waktu zuhur. Qabla salati, sebelum melakukan sholat Jumat. Berapa kali khutbahnya? Khutbataini khafifataini, 2 kali khutbah yang singkat. Jadi semua madhab sama, khutbah nggak boleh kepanjangan. Makanya ada satu peringatan dari DKM tuh, ini khutbahnya 15 menit atau paling lamanya 20 menit. Demikian, memang sunnah demikian. Sunnah khutbah itu adalah khafifataini, sunnahnya ringkas, jangan lama-lama. Biqadri suratin min tiwalil mufassali atau mifsali, dari sekedar surah-surah yang panjang. Sunnah demikian. Yafsulu bainahuma biqa'datin qadra qiraati 3 ayatin. Si khatib memisahkan di antara 2 khutbah itu sekedar membaca 3 ayat. Jadi jedanya ada, jeda antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu sekedar membaca 3 ayat dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi khutbahnya ringkas, gak boleh panjang-panjang, 2 kali khutbah, kemudian pisahin. Ada jeda waktu yang memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, sekedar membaca 3 ayat dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Wa yakhfadu jahrahu bithaniyati anil ula, dan mengecilkan volume suaranya, jaharnya itu dengan khutbah yang kedua dari khutbah yang pertama. Jadi sunnah, khutbah yang pertama keras, jahar, khutbah yang kedua agak lembut, agak pelan dari khutbah yang pertama. Ini adalah pendapat dari al-Imam Abu Hanifah. Wa yakhtubu qa'iman, si khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri, mustaqbilan nasi, menghadap ke jamaah semua. Jadi khatib berkhutbah diri menghadap ke jamaah seluruhnya. Ala taharatin minal hadatsaini, suci daripada 2 hadas, hadas yang kecil, hadas yang besar. Satri auratin, menutup aurat. Walau kanal hadiruna summan aw nuyaman, sekalipun yang hadir jamaahnya adalah summan, orang-orang yang memang dia itu orang-orang yang tuli atau orang-orang yang tidur, sekalipun demikian tuh, maka tetap dianjurkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah demikian. Kemudian walau khotbah qa'idan au ala ghairi taharatin, ada masalah ini. Kalau seandainya ada khatib berkhutbahnya dalam kondisi duduk atau khutbahnya dia dalam kondisi tidak suci, ini bagaimana hukumnya? Jaza, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Jadi boleh kalau seandainya ada khatib yang berkhutbahnya duduk atau tidak dalam kondisi bersuci. Ini hukumnya boleh dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Lihusulil maqsudi, karena diraihlah, diperolehlah al-maqsud tujuannya. Illa, kecuali annahu yukrahu li mukhalafatihi al-mawrutha, dihukumkan makruh karena menyalahi
syariat yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya boleh, tapi makruh dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Walil fasli bainaha wa bainas salati li tajdidi taharatihi, dan dipisahkan antara khutbah dengan sholat untuk memperbaharui bersucinya. Jadi hukumnya boleh. Kalau seandainya ada khatib yang berkhutbahnya duduk atau tidak bersuci, dalam madhab Imam Abu Hanifah hukumnya boleh tapi makruh. Fattaharatu wal qiyamu sunnatun indahum. Ini dia tuh. Kenapa boleh dalam madhab Imam Abu Hanifah? Kok si khatib boleh khutbahnya duduk dan boleh tidak dalam kondisi bersuci? Nah, ini pengarang rahimahullah, beliau menjawab, fattaharatu wal qiyamu sunnatun indahum. Maka bersuci dan berdiri bagi si khatib hukumnya sunnah menurut pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Indahum ay innal Hanafiyah. Wasababu fi dzalika, sebabnya adalah annaha la taqumu maqamar rak'ataini fil asahi. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah bahwasanya khutbah tidak menempati tempat 2 rakaat sholat Jumat pada pendapat yang paling sahih. Dikarenakan tidak menempati 2 rakaat Jumat, oleh karena itu berdiri pada waktu berkhutbah, bersuci pada waktu berkhutbah hukumnya sunnah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Li'annaha tunafis sholatah, karena hal itu dapat meniadakan sholat. Lima fiha min istidbaril kiblati wal kalami, karena ada padanya membelakangi kiblat dan pembicaraan. Fala yushtaratu laha syara'itus sholati, tidak menjadi syarat pada khutbah beberapa syarat daripada sholat. Ini madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi boleh kalau ada kasus orang yang khutbahnya duduk atau tidak bersuci, diperbolehkan, tidak makruh. Tadi alasannya pengarang rahimahullah mengatakan berdiri pada waktu khutbah, bersuci pada waktu khutbah hukumnya sunnah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Tadi jawabannya karena khutbah tidak menempati 2 rakaat daripada sholat Jumat. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, walau iktasaral khatibu ala dzikrillahi ta'ala katahmidatin au tahlilatin au tasbihatin faqala, kalau seandainya ada khatib yang dia membatasi diri hanya berzikir kepada Allah pada waktu berkhutbah, disebutkannya apa? Yang pertama, sekali mengucapkan alhamdulillah, atau sekali mengucapkan la ilaha illallah, atau sekali mengucapkan kalimat subhanallah. Itu tak adalah fungsinya, tujuannya al-ifrad. Jadi kalimat tak al-ifrad, sekali mengucapkan alhamdulillah, pas dia khutbah bilang alhamdulillah, atau pas khutbah dia bilang la ilaha illallah, atau pas khutbah dia bilang subhanallah. Faqala, maka si khatib bilang alhamdulillah sekali doang, au subhanallah, au la ilaha illallah. Bagaimana hukumnya ini? Kalau seandainya ada khatib yang demikian, cuma mengucapin kalimat alhamdulillah atau subhanallah atau la ilaha illallah, jaza inda Abi Hanifah ma'al karahati, boleh dalam pendapat Imam Abu Hanifah tapi makruh. Boleh tuh khatib pas naik mimbar cuma mengucapkan kalimat alhamdulillah atau subhanallah atau la ilaha illallah, diperbolehkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah tapi makruh. Dalilnya kenapa? Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, dasarnya dalil firman Allah Ta'ala. Allah berfirman fas'au ila dzikrillah, kalimat dzikrillah wal muradu bihi al khutbatu bittifaqil mufassirina, yang dimaksud dengan kalimat dzikrillah adalah khutbah. Fas'au ilal khutbah yang disepakati oleh ulama-ulama ahli tafsir. Jadi kalimat fas'au ila dzikrillah tafsirnya fas'au ilal khutbah, ini yang disepakati oleh al-mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir. Waqad atlaqa 'alaiha dzikra, waqad utliqa 'alaiha dzikru, terkadang
umumkan sifatnya adalah zikir pada masalah khutbah, alaihal khutbah. Diumumkan atas khutbah al-dzikru, atas zikir. Jadi sifatnya umum, zikir boleh pada khutbah. Min ghairi faslin baina qalilin wa katsirin, tanpa ada pemisah antara yang sedikit atau yang banyak, diperbolehkan. Faziyadatu 'alaiha naskhun, maka tambahannya lah hukumnya dihapus. Kenapa demikian? Dasarnya mana tuh? Kok boleh si khatib cuma mengucapkan kalimat alhamdulillah, atau hanya mengucapkan kalimat subhanallah, atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dasarnya waruya, riwayatkan hadis anna Utsman radhiyallahu anhu, sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu lamma sa'idal minbar awwala jumu'atin walla, bahwasanya waliya ini tatkala sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau naik mimbar pertama kali Jumat yang beliau menjadi pemimpin, qala, maka sayyidina Utsman langsung mengucapkan kalimat alhamdulillah, fa'urtija ay ughliqa, langsung ditutup khutbahnya. Jadi nggak banyak ngomong, cuma beliau naik mimbar berkhutbah hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian fanazala, beliau turun, wa shalla, salat Jumat, wa kana bi mahdarin min ulama'is sahabati, dan beliau di hadapan sejumlah ulama-ulama zaman sahabat. Kemudian bagaimana? Apakah ada komentar? Walam yunkir alaihi ahadun, tidak ada satu ulama sahabat pun yang mengingkari kerjaan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Padahal, maka hal ini menunjukkan ala anna hadzal miqdar kafin, ukuran seperti ini hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah atau subhanallah atau la ilaha illallah adalah kafin, maka hukumnya mencukupi. Jadi boleh, tapi makruh dalam madhab Imam Abu Hanifah si khatib hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah atau subhanallah atau kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fa'ridhu ilayya inna hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi